Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Berikut adalah latar belakang media sosial. Media sosial saat ini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Hukum dan etika sosial media. Di era saat ini, masyarakat menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Hal ini tentu memberikan dampak positif, sebab dengan adanya media sosial ini menjadikan penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian adanya hal negatif disebabkan oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melek hukum penggunaan sosial media sesuai dengan etika yang baik dan benar. Padahal pemerintah kita telah memberikan tolak ukur di dalam penggunaan media massa ini, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang ITE. Efektivitas sosial media. Hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas sosial media sebagai media pemasaran digital, yaitu target pasar, konten, algoritma sosial media, dan hashtag. Kemudian ada tahapan untuk mengelola sosial media brand bisnis. Yang pertama, menentukan tujuan, kemudian mengetahui minat target market, kemudian pilih sosial media yang akan digunakan, kemudian membuat rencana konten, dan yang terakhir melakukan evaluasi secara berkala. Manajemen program sosial media. Istilah sosial media manajemen saat ini mungkin sudah bukan hal baru. Terlebih lagi, media sosial saat ini sudah menjadi fenomena yang berkembang pesat di dunia bisnis. Banyak pengusaha mulai memakai sosial media manajemen sebagai salah satu komponen penting strategi pemasaran. Sosial media manajemen mencakup pengelolaan saluran online untuk berbagi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, sehingga dianggap sebagai cara yang semakin penting untuk berkomunikasi secara interaktif dengan konsumennya. Aspek hukum di media sosial. Media sosial telah menjadi bagian yang tak dapat terelakkan bagi para penggunanya atau sering disebut netizen. Melalui medsos, kita dapat berbagi pesan melalui tulisan, audio, maupun video. Media sosial pun memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati bahkan akibat konsekuensi hukum. Sebagai acuan hukum dalam bertransaksi, informasi, dan elektronik diterbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang ITE ini juga mengatur setiap orang yang hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Analisa dan evaluasi sosial media. Aktivitas sosial media marketing adalah tentang bagaimana Anda menciptakan jejak digital bisnis Anda di dunia internet, agar brand awareness produk serta layanan Anda meningkat, dan itu bukanlah hal yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Tahapan melakukan evaluasi sosial media marketing. Yang pertama, tentukan tujuan aktivitas media sosial Anda, kemudian tentukan indikator keberhasilan tujuan Anda, kemudian jalankan pengukuran dengan rutin, lalu membuat laporan hasil pengukuran, dan lakukan perbaikan dan ulangi proses dari awal. Merencanakan manajemen pengalih-dayaan. Outsourcing atau pengalih-dayaan adalah mengontrakkan pekerjaan ke pihak luar perusahaan daripada melakukan secara internal. Pasar outsourcing sekarang telah disegmentasi menjadi berbagai bidang keahlian. Pengalih-dayaan adalah alih fungsi sekunder, tetapi dilakukan secara bisnis atau fungsi-fungsi produksi oleh organisasi untuk dilakukan oleh kontraktor eksternal. Agen outsourcing atau perusahaan khusus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Outsourcing berarti menggunakan sumber daya atau sumber eksternal.
Berikut adalah kesimpulan dari materi sosial media yang sudah dijelaskan tadi. Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, terutama di era digital. Dengan luasnya informasi dan konten yang ada pada media sosial, ditambah jutaan pengguna harus lebih berhati-hati. Terlebih di setiap negara juga memiliki hukum yang berkaitan dengan ITE. Di samping akan taat hukum, kesadaran diri untuk bijak menggunakan media sosial akan membangun diri kita menjadi lebih baik serta lingkungan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.